Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian, kita membaca Al-Ma'surat secara bersama-sama. Monggo dimulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور
النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi pembacaan Al-Maksurat yang kita lakukan secara bersama-sama. Semoga dengan bacaan yang kita lakukan tadi bisa menambah keberkahan pada ini. Menuju acara yang selanjutnya yaitu kajian Ahad pagi yang akan dipimpin oleh beliau Al-Ustadz Ahmad Paiman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala bi ayatil ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa menunaikan salat subuh insyaallah. Dilanjutkan dengan kajian. Tema kajian pagi hari ini kita ambilkan dari surat Al-Qadar.
tentang Lailatul Qadar. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliaulah kita mengharap satu-satunya syafaat, satu-satunya pembelaan pada hari kiamat nanti. Jadi yang akan kita bicarakan yaitu surat Al-Qadar, Lailatul Qadar. Jadi Lailah atau itu artinya malam, Qadar itu artinya penentuan. Lailatul Qadar itu malam penentuan. Malam penentuan. Jadi secara bahasa Lailatul Qadar adalah malam penentuan yang akan ditentukan apa. Maka kita baca dalam surat Al-Qadar bahwa ini kalau kita dikasih berita dari seseorang itu kadang-kadang atau kadang-kadang ya dah. Terus apabila seseorang memberitahukan berita kepada kita, itu kita kadang-kadang ragu-ragu. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengutus rasulnya, utusannya memberitakan tentang Lailatul Qadar ini. Memberitakan tentang Lailatul Qadar. Tidak cukup hanya itu, bahwa Allah langsung berfirman sendiri, artinya dengan firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan, kami Allah turunkan pada Al-Quran itu dengan malam Lailatul Qadar, pada waktu malam. Kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa tahukah apa yang disebut dengan Lailatul Qadar ini? Jadi berita ini atau berita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan ini. Yang memberitakan, yang menyampaikan ini Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita, menghidupkan, mematikan, mau menggulung bumi ini, Tentunya mestinya kita tidak ragu-ragu sedikit pun. Tidak ragu-ragu sedikit pun, karena memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Jadi sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, kata Allah. Jadi Qadaratnya penentuan, ada yang kemuliaan. Pada malam kemuliaan, kenapa kok disebut malam kemuliaan tuh? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah Anda, tahukah kalian, tahukah engkau hai Muhammad, apa yang disebut dengan malam kemuliaan itu? Kata, terus disambung jawabnya. Apa yang disebut dengan malam kemuliaan itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Malam kemuliaan itu adalah satu malam itu lebih daripada 1000 bulan. Kita beribadah satu malam itu
lebih baik daripada 1000 bulan. Kita pada satu malam ini lebih baik daripada 83 tahun. Ini berita Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah SAW lewat malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah, kemudian sampailah kepada kita. Percaya enggak kita? Percaya enggak ini? Bahwa satu malam lebih baik daripada 83 tahun. Padahal umur kita, Rasulullah SAW memberikan sinyal, umri ummati baina sitina wa sab'ina sannatan. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Dengan kita mendapatkan dengan kita beribadah satu malam saja, satu malam saja itu lebih baik daripada 83 tahun. Nah, kalau seandainya coba kita agak merenung, berita itu kita benarkan, ayat itu kita benarkan, tapi reaksi kita biasa-biasa saja, ya kan? Pada sudah sampaikan para mufasir, sampailah para ulama menerangkan bahwa pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu Anda beribadah, itu lebih baik daripada bulan atau malam-malam yang lain, 1000 malam yang lain. Nah, ini reaksi kita. Tentunya salah satunya Allah turunkan pada Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Ramadan ini Ramadan tidak Ramadan agak biasa-biasa saja. Ini kan berarti kita pembenaran kita ini kepada firman Allah tadi. Ya, kita membenarkan juga. Tapi mestinya kan ada efek, ada pengaruh, ada asar yang sangat kuat dari firman itu. Wah, kalau begitu kok, kalau Ramadan itu memang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya harus sungguh-sungguhin. Biar seandainya kita dipersiapkan sampai mati, diwafatkan oleh Allah, kita ketika sudah mendapat satu Lailatul Qadar itu wah, sudah melenggang, karena mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Maka pantas para ulama terdahulu, Imam Syafi'i sampai mengatamkan 60 kali khatam. Rasulullah bagaimana? Rasulullah SAW 3 kali, tapi 3 kali itu beliau tadarus, tadarusnya sama malaikat Jibril itu 3 kali. Selain itu, dengan malaikat Jibril lebih, tentunya. Ketika bulan-bulan biasa kita mau mengatamkan Al-Quran, itu para ulama itu melarang lebih dari 3 hari 3 malam. Artinya kurang dari 3 hari 3 malam. Misalnya 2 malam itu dilarang, tapi ketika Ramadan tidak. Maka dipraktekkan para salaf. Orang-orang terdahulu mempraktekannya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah.
Nah, inilah mari kita korek diri kita, pengaruh apa berita itu sampai kepada kita, berarti yang tertulis dalam satu surat ya, itu dampak daripada bulan Ramadan itu tadi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa satu malam beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, ini tentunya akan ada pengaruh kita. Akan mau dengan bagaimana ibadah, isinya adalah jangan cara ibadah. Malam itu dengan ibadah, banyak berdoa, banyak zikir dan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqumu lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata beliau, barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar ini, menegakkan ini berarti dengan cara ibadah, dengan cara zikir. Zikir yang paling utama adalah sholat. Setelah sholat adalah qiraatil Quran. Qiraatil Quran. Maka tentunya karena bulan itu diturunkan, Al-Quran diturunkan pada bulan yang biasanya kita mengatamkan bisa sekali, bisa harus punya lebih. Kalau tidak ada asar, ayat itu tidak asar, tidak ada kesan, tidak ada yang membekas kepada diri kita, itu mestinya kita ditanda tanya. Kita tanda tanya. Kok seolah-olah tidak ada pengaruhnya apa-apa. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Katam aja tidak misalnya. Nah, jadi baru bagi para santri didorong dulu, pertama didorong, nanti sudah menjadi biasa, muncul dari hati. Jangan sampai terlepas saat ada, karena seruan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tadi dengan cara beribadah, mohon pertolongan, mohon banyak berdoa, itu cara menghidupkan malam-malam. Malam-malam Lailatul Qadar. Tahukah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya, dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusannya. Nanti maka kalau Al-Quran diturunkan itu sekali, kemudian diturunkan sekali, kemudian berangsur-angsur nanti kepada sesuai dengan kejadiannya atau peristiwanya, berangsur-angsur itu sampai kepada umat. Itu selama kurang lebih 23 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu untuk mempercepat hafalan saja. Artinya intinya kurang lebih sekitar 23 tahun. Al-Quran itu turunkan, diangsur-angsur nanti. Tapi turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia adalah sekali. Maka ketika malam Lailatul Qadar itu ada ketentuannya. Rezekinya bagaimana, hidup atau matinya bagaimana, itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita itu bagaimana, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan
ayat yang Allah turunkan ini, malam Lailatul Qadar ini memberikan kesan kapan datangnya, yaitu antara yang paling kuat hadisnya adalah 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Maka para ulama atau hadis-hadis yang lain dari 10 Ramadan itu adalah malam-malam ganjilnya. Maka ketika kita sudah dengar berita seperti ini, karena ini berita itu bukan dari orang yang maksum, orang yang maksum, bahwa berita ini setiap tanggal dari 10 hari yang terakhir itu adalah pada tanggal-tanggal ganjil. Maka sudah jelas kalau ini berita dari utusannya Allah, orang yang maksum, orang yang paling dari suku yang terbaik, orang yang tidak pernah dusta sekalipun, maka tentunya berita ini kita sambut dengan kita mempersiapkan diri pada malam-malam yang ganjil itu. Bagaimana kita mempersiapkan diri, kita menyambut bagaimana ibadah satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kita sambut satu kali, satu malam hari, kita mempunyai nilai kebaikan dari lebih ada 83 tahun. Nah, luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini memang ada hadis yang memfokuskan tanggal 27, tanggal 29, tapi memang ini semuanya tidak ada kepastian. Yang jelas Rasulullah SAW itu dalam sabdanya yang jelas adalah tanggal ganjil. Kenapa kok tanggal ganjil? Witir ganjil juga. Innallaha witrun. Witrun. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, mencintai yang ganjil. Nah ini, maka kita marilah masih sisa malam-malam yang ganjil beberapa ini kita sambut, kita menyingsingkan lengan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Malam di satu malam itu kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan motivasi kepada diri kita bersama-sama untuk beramal, menyisakan bulan Ramadan ini dan memohon kepada Allah agar kita dipertemukan oleh Allah di tahun yang akan datang, berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.